Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rujkon Fathur Rahman dengan nomor induk mahasiswa 221210085 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Akan menjelaskan tata cara istinja, akan menjelaskan pengertian istinja, tata cara istinja, macam-macam istinja, adab ketika istinja menurut kitab Fathul Qorib, pengertian istinja dan istilah-istilah lainnya yang berdekatan. Yang pertama ada istijmar. Istijmar adalah menghilangkan sisa buang air dengan menggunakan batu atau benda-benda yang semisalnya. Yang kedua ada istibro. Istibro maknanya menghabiskan, yakni menghabiskan sisa kotoran atau air seni hingga yakin sudah benar-benar keluar semua istinja. Secara bahasa istinja bermakna menghilangkan kotoran, sedangkan secara istilah bermakna 1. Menghilangkan najis dengan air, 2. Menguranginya dengan semacam batu, 3. Menggunakan air dan atau batu, 4. Menghilangkan najis yang keluar dari kubul kemaluan dan dubur atau pantat. Adapun hukum istinja, yang pertama adalah wajib. Mereka berpendapat bahwa istinja itu hukumnya wajib ketika ada sebabnya, dan sebabnya adalah adanya sesuatu yang keluar dari tubuh lewat 2 lubang, anus atau kemaluan. Yang kedua, hukumnya sunnah. Beristinja dengan menggunakan air itu hukumnya bukan wajib tetapi sunnah. Yang penting najis bekas buang air itu sudah bisa dihilangkan meskipun dengan batu atau beristijmar. Istinja dengan air atau batu. Istinja yang diambil dari kata najautu syai'a ai qata'tuhu, artinya aku memutus sesuatu. Karena seakan-akan orang yang melakukan istinja telah memutus kotoran dari dirinya dengan istinja tersebut. Hukumnya adalah wajib. Dilakukan sebab keluarnya air kencing atau air besar dengan menggunakan air atau batu dan barang-barang yang semakna dengan batu, yaitu setiap benda padat yang suci bisa menghilangkan kotoran dan tidak dimuliakan oleh syariat. Akan tetapi yang lebih utama adalah pertama istinja dengan batu, kemudian kedua diikuti dengan istinja menggunakan air. Dan yang wajib ketika istinja dengan batu adalah 3 kali usapan, walaupun dengan 3 sudut batu 1. Contohnya seperti ini. Wajib ketika istinja dengan batu adalah 3 kali usapan, walaupun dengan 3 sudutnya. Tiga sudutnya untuk 3 kali usapan. Ini diibaratkan lubang anus atau kemaluan dengan 3 kali usapan batu. Pertama, kedua, dan ketiga. Bagi orang yang beristinja, diperkenankan hanya menggunakan air atau 3 batu yang digunakan untuk membersihkan tempat najis. Jika tempat tersebut sudah bisa bersih dengan 3 batu, jika belum bersih maka ditambah usapannya hingga tempatnya bersih. Dan setelah bersih, disunahkan untuk mengulangi 3 kali. Ketika ia hanya ingin menggunakan salah satunya, maka yang lebih utama adalah menggunakan air. Karena sesungguhnya air bisa menghilangkan najisnya sekaligus sisa-sisanya. Syarat istinja menggunakan batu bisa mencukupi adalah najis yang keluar belum kering, tidak berpindah dari tempat keluarnya, dan tidak terkena najis lain yang tidak sejenis atau ajnabi. Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka harus istinja menggunakan air. Selanjutnya ada etika yang wajib
bagi orang yang buang hajat. Bagi orang yang buang hajat di tempat yang lapang, wajib untuk menghindari dan menghadap dan membelakangi kiblat yang sekarang, yaitu Ka'bah. Jika antara dia dan kiblat tidak ada satir atau ada satir namun ukurannya tidak mencapai 2/3 ziro atau mencapai 2/3 ziro namun jaraknya dari dia lebih dari 3 ziro dengan ukuran ziro anak Adam dengan ukuran zironya anak Adam sebagaimana yang diungkapkan oleh sebagian ulama. Dalam hal ini hukum buang hajat di dalam bangunan sama seperti di tanah lapang, yaitu dengan syarat yang telah dijelaskan, kecuali bangunan yang memang disediakan untuk buang hajat, maka tidak ada hukum haram secara mutlak di sana. Dengan ucapanku, kiblat yang sekarang mengecualikan tempat yang menjadi kiblat terdahulu seperti Baitul Maqdis, maka hukum menghadap dan membelakanginya adalah makruh, seperti toilet-toilet umum. Jika toilet menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, tidak mengapa, karena toilet umum itu di dalam ruangan. Selanjutnya ada etika yang sunnah bagi orang yang buang hajat. Bagi orang yang buang hajat, sunnah menghindari kencing dan berak di air yang diam, tidak mengalir. Adapun air yang mengalir, maka dimakruhkan buang hajat di air mengalir yang sedikit, tidak yang banyak. Akan tetapi yang lebih utama adalah menghindarinya. Namun Imam An-Nawawi membahas bahwa hukumnya haram buang hajat di air yang sedikit, baik yang mengalir atau diam. Dan juga sunnah bagi orang yang buang hajat untuk menghindari kencing dan berak di bawah pohon yang bisa berbuah, baik di waktu ada buahnya ataupun tidak. Dan sunnah menghindari apa telah disebutkan di atas di jalan yang dilewati manusia, dan di tempat berteduh saat musim kemarau, dan di tempat berjemur saat musim dingin, dan di lubang yang ada di tanah, yaitu lubang bulat yang masuk ke dalam tanah seperti lubang semut, lubang belut, lubang ular, dan lubang hewan sebagainya. Lafad as-sagbu tidak dicantumkan di dalam sebagian redaksi matan. Orang yang buang hajat hendaknya tidak berbicara tanpa ada darurat saat kencing dan berak, karena untuk menjaga etika. Jika keadaan darurat menuntut untuk berbicara seperti orang yang melihat seekor ular yang hendak menyakiti seseorang, maka saat seperti itu tidak dimakruhkan untuk berbicara, tidak menghadap dan membelakangi matahari dan rembulan. Maksudnya bagi orang yang buang hajat dimakruhkan melakukan hal itu saat buang hajat. Akan tetapi di dalam kitab Ar-Raudhah dan Syarah Al-Muhazzab, Imam An-Nawawi berpendapat bahwa sesungguhnya membelakangi matahari dan rembulan saat buang hajat tidaklah dimakruhkan. Di dalam kitab Syarah Al-Wasif, beliau berkata bahwa sesungguhnya tidak menghadap dan tidak membelakangi keduanya adalah sama. Maksudnya hukumnya mubah. Di dalam kitab At-Tahqiq, beliau berkata bahwa sesungguhnya kemakruhan menghadap matahari dan rembulan tidak memiliki dalil. Ungkapan musonib dan tidak menghadap ila akhir tidak tercantum di dalam sebagian redaksi matan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.